Nah, padahal kalau kita lihat biat di zaman Nabi itu hanya ada tiga. Ada tiga. Satu, biat Aqobah. Jadi yang pertama diikuti 6 orang biat Aqobah itu. Dan itu tidak untuk mengesahkan Islam. Begitu pula biat Nisa, yaitu sekitar ada 72 orang. Kemudian yang ketiga biat Ridwan yang diikuti 1.500-an orang. Itu tidak ada satupun yang dalam rangka mengesahkan Islam. Tapi dalam Jukam, di dalam Islam Jamaah ini, biat ini sebagai pengesah Islam seseorang. Maka walaupun sudah haji, mengerjakan 5 rukun Islam, kemudian masuk Jukam, maka dianggap mu'alaf dan berhak menerima zakat karena mu'alaf itu. Yaitu masalah pengertian jami'an. Ini andalan. Jadi hampir tiap bulan insya Allah itu muat di tag. Pak Tasimu bihablillah jami'aun wa jami'au wa la tafarraqu. Di dalam surat Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian dengan tamparnya Allah, agama Allah dengan cara berjamaah. Nah, jami'an di sini dimaknani berjamaah yaitu beramir, berbeat, bertoat. Ya jamaah kita ini kan begitu. Nah, setelah ini kita dijelaskan oleh para masyayikh. Misalkan jasadum jami'an wa qulubum sata. Orang kafir itu jasadnya itu jami'an, bersatu, tapi wa qulubum sata. Hatinya berbeda-beda. Nah, itu kalau dimaknai jami'an beramir, berbeat, bertoat, lah ya remuk to kuwi. Ya toh. Wong kafir kuwi awake beramir, berbeat, bertoat, ya remuk itu. Itu contohnya. Atau kalau yang lain itu dijelaskan bahwa walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah itu zat yang menjadikan apa bumi. Ya, semuanya itu Allah. Kalau di mana jami'an bermakna beramir, berbeat, bertoat, lah ya remuk kabeh itu. Lah ini yang kedua. Saya perlu mengingatkan setelah saya hijrah itu ada pengertian yang gamblang, yang jelas seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu pengertian al-jamaah. Nah, pengertian al-jamaah yang selama ini ya dengan dalil andalannya ini yang ini tak siapkan biar saya tidak dikatakan asal bunyi. Ini di dalam hadis Tirmidzi ya. Ini Tirmidzi ya. Ini di halaman Sabilu biar jelas. Jadi yadullahi ma'al jamaah wa man sada ilanar ya. Yaitu di pengertiannya tangan Allah beserta jamaah, barang siapa yang tidak jamaah maka tidak jamaahnya ke neraka. Kan begitu. Ini adalah andalan. Lah, jamaah di sini artinya beramir, berbeat, bertoat. Padahal sarahnya gitu. Sarahnya Tirmidzi jelas. Qala Abu Isa Tirmidzi lah ini. Buat tafsirul jamaah ida ahli ilmi utawi tafsir pengertiannya jamaah bagi ahli ilmu hum ahlu fikih wa ilmi wal hadis. Mereka itu adalah ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Ini jelas sekali. Nah, hanya saja, nah ini yang cetakan Kediri ini ada ini saya, ini cetakan Kediri, ini hadis Tirmidzi cetakan Kediri ya. Saya asrama tahun 94 ini ada. Ini 94 ada ya. Itu tidak dimuat. Ini coba ini. Babul Zumul Jamaah. Ini ya al jamaah wa man sada ilanar. Lah, tidak ada sarannya ada dimuat. Sarannya dimuat. Hanya berhenti hada kadun goribun lanak ribuhu min hadisi Ibni Abbas illa min hadal wajhi. Titik. Lanjutnya tidak dimuat. Lah ini saya tidak tahu apa sengaja tidak dimuat,
supaya tidak konangan pengertiannya ini. Lah kalau itu yang terjadi, ngeri sekali. Berarti menyimpan ilmu, membohongi jamaah banyak sekali ini. Ini fakta ini. Ini fakta. Ini pengertian jamaah. Yang berikutnya ini hadis Tirmidzi ya. Ini yang Abi Dawud. Tak bawakan dah ya. Gimana? Yang Bukhari, Abi Dawud. Nah ini dijelaskan. Wa inna hadi bila sataftarku Allah ta'ala wa sabain sintani wa sabuna finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Abu Dawud. Nah, kemudian jelas sekali pengertian al-jamaah ai ahlul Quran wal hadis wal fikih wal ilmu aladilah terus iki. Cetha welo-welo. Jadi selama ini kita itu pancen yo ora ngerti apa diselewengkan ya itu padahal ini tiap bulan ini loh ini tiap bulan ya ini kalau nggak percaya silahkan nanti bisa difotokopi ini tak simpenkan itu. Nah, kalau tadi ini yang ini adalah masalah bab imam makmum di belakang orang di luar jamaah kan tidak boleh. Dalam jamaah itu atau Islam jamaah itu karena dia kafir tidak boleh bermakmum di belakang selain golongannya. Clear itu, ya toh. Saya dulu begitu, apa meneh ya waktu acara Munas ya di Pondok Gede. Lah ini saya pengalaman sedikit ini. Karena saat itu habis maghrib acara pemilihan ketua umum yang jadi Pak Abdul Sam. Ya, itu maghrib itu kebetulan di sana ada acara insya Allah itu pembinaan masalah haji Kanwil se-Indonesia. Nah berhubung itu waktunya maghrib itu mepet, kalau makmum jelas gak sah. Tapi kalau kita nanti sholat sendiri kelihatan sekali, berarti tidak bisa budi luhur. Akhirnya begitu dikomati saya maju ngimami saya itu. Maka oleh Cak Diki Sunaryo dianggap wah iki kurdi apa balelo kudeta. Lah ini karena pengertian ini. Nah, ini jelas sekali. Babul imamu maftudir wa bu'dada. Jadi babnya imam yang kena fitnah dan ahli bid'ah. Ini jelas. Jadi Bukhari membuat bab sendiri. Boleh. Atau bahkan di sini jelaskan bahkan seandainya kepepet. Itu banci loh. Di sini ada di Bukhari. Boleh. Ini tapi ditulis ini mangkulnya. Mangkulnya ditulis lagi tulisannya. Ini loh, penyimpangannya di sini kita tahu. Di sini begini. Wis jamaah, ya, tapi isih nglakoni bid'ah. Jadi dikit jamaah, tapi sing nglakoni bid'ah. Ngono. Nah wong jaba tetep ora oleh, ora sah. Lho coba. Bukhari loh. Nggak bab tersendiri, tapi oleh Jukam tetap nggak dipakai. Nah ini penyimpangan yang perlu diingatkan, yang perlu diluruskan ya. Masalah mangkul musnad mutasil. Ini rame ya. Jadi saya dulu itu ya paling top perasaan kami di dalam Jukam itu, maksudnya saya merasa paling top karena ilmu yang paling murni, langsung punya sanad sampai tutup Nabi, masya Allah. Lah ternyata, ya, katanya baru dicek sanate hilang. Kita ya percaya saja, hilang neng becak. Saya ya Allah, saya saat ini baru mengerti, baru ngeh. Lah iya toh, yang pancen sanatnya hilang, lah ya iso dicari toh. Katanya Pak Haji itu orang yang sekti Mondroguno. Lah masa nggak bisa cari hilang? Terus tahun 41 itu becaknya berapa toh? Oh nggak bisa dicari satu. Nomor dua, kalau memang betul-betul murid resmi Darul Hadis Ma'had Haram, pasti bisa minta sanad lagi. Bisa mesti. Seperti kita sekolah, ijazahnya hilang. Kemudian kita datang ke sekolahan, minta supaya dibuatkan duplikat, bisa toh itu. Lah ternyata tidak dilakukan. Lah berarti tanda tanya janjane di syarat ora toh. Padahal ini andalan.
ngaji itu harus mangkul, musnad, mutasil, murni. Lah, ternyata tidak ada sanadnya. Tadi kecelek ya itu. Tadi langsung bicara. Jadi gini, bahkan saya itu saat itu susah ya. Wah, nak gak jamaah terus piye? Gitu. Nak gak ada imam piye? Gitu. Lah, ternyata Masya Allah setelah pengertian tadi plong lagi, yang lebih plong lagi ucapannya ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak hanya sahabat, ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan al jamaatu atau mahakko, apa-apa yang nyocoki, wawakko al hakim, apa-apa yang menyocoki ke atas kebenaran, walaupun wahdahu wahtaka wa antal jamaah. Masya Allah, saya sampai saat itu Masya Allah ini plong betul. Jadi walaupun sendirian nak menetapi kebenaran itulah jamaah. Memang ada jamaah struktur ada, tapi bab muamalah itu itu imam besok menjadi saksi, betul? Di dalam jokam kan begitu, pakai dalil itu. Surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 71. Yauman nada'u kulla unasim bi imamihim. Besok manusia akan dipanggil dengan imamnya. Nah itu dijelaskan. Tidak hanya Cak Emir, di sini juga sama. Pengajian daerah jelas sama. Besok Pak Amir dipanggil. Kenal enggak dengan si A misalkan. Dia enggak kenal, Kemudian dipanggil imam daerah, imam desa, imam kelompok. Maka harus ada imam. Itu coba. Lah berarti secara nggak langsung jokam itu, imam itu maksum mesti swargane. Lah iki sing dadi repot. Lah padahal dalile itu bahwa besok imam itu imam bener loh gitu. Orang imam odong-odong. Itu dibelenggu, dikecrek. Yang bisa ngudari keadilannya. Lah ternyata bareng dilihat dari tafsirnya itu pengertiannya adalah buku catatan amal atau nabinya. Lah, jadi saya itu didatangi juga teman, Ding butuh penyaksian, dan sampai wiyin agak taat, agak macam-macam itulah. Nah itu, sehingga sampai terjadi persenan ini kan harus, itu kan sambungnya jamaah. Sambungnya jamaah ada amir yang dipilih itu persenan itu. Lah baru tak pikir-pikir, wah ngowani ngoyo tenan, ngowani ngoyo iki, ya toh. Lah sekarang gini kok gak ngane itu. Lah itu dalilnya bareng dijelaskan para masyayikh itu. Ketika orang itu sudah syahadat, maka haram hartanya, haram darahnya, nggak boleh dibunuh. Gitu. Hartanya haram, kecuali sesuai yang peraturan. Kalau harta berarti ya zakat. Kemudian kalau diri ya bunuh orang baru dibunuh. Kisos ini. Jadi nun sewu, dan padahal kalau kita lihat lagi tentang penggunaannya persenan sangat ngeri sekali ya. Jadi dikotai ya, tidak boleh bertanya. Saya pernah tanya dia ngecap resolusi rak tekon. Bahkan tekon resolusi kok ora paham-paham. Loh saya mau tahu tanya, digunakan untuk apa persenan itu? Kalau 1 bulan sampai 60 miliar sampai 100 itu berapa puluh tahun? Ya, kemudian kemana uang itu? Kalau untuk batu hanya seberapa? Saya pernah ngitung, jauh sekali. Saya tidak perlu mencabut biat saya. Jadi ulang, saya biat 2 kali. Karena saya tahun 84 ya. 82 Pak Haji Nur Hasan sudah meninggal dunia. Saya biat itu pada Pak Dhuhir. Pak Abdul Dhuhir itu yang pertama. Yang kedua kepada Pak Sultan Aulia. Ini berkali-kali saya biat. Yang terakhir itu di Masjid Darah ini. Setelah jadi semuanya biat didatangi itu loh. Ya itu. Nah, ya otomatis saya tidak perlu menyambut biat. Wong ndak sah kok. Ndak sah. Ngono iki imam abal-abal iki. Ngerti? Imam abal-abal. Jadi gak ada sejarah khalifah sampai keimaman, ndak ada yang nggak punya wilayah, ndak ada. Nah, ini kalau misalkan hanya imam kelompok golongan saja, ndak masalah untuk kemaslahatan
untuk kemaslahatan tuh. Tapi kan tidak. Sebenarnya imam golongan, perasaannya imam khalifah, sehingga orang yang tidak biat pada dia kafir, yang murtad keluar berarti murtad. Ngeri, kebablasan nih. Ibaratnya Pak RT perasaannya presiden. Ini loh. Ini betul ini gitu loh. Maka saya nggak punya nyabut biat saya, orang sah. Oh, loh. Kalau sah ya tak cabut lah, gak sah. Lah nyapa dicabut ono lho. Terus nih? Tidak pernah. Dalam Jukam tidak pernah diajarkan. Yang namanya tauhid, malah itu malah orang ngerti itu. Ini tidak ngerti, ya toh. Itu ada itu tokoh yang terbiasa doktrin di daerah itu tekan putune, janjane aja sing diomongne tauhid itu janjane apa toh? Lo tidak ngerti betul. Tidak ngerti tauhid itu apa? Akidah ya ora ngerti. Pokoknya yang penting 5 bab. Itu jamaah swarga, jatah udah komplit. Tidak pernah belajar. Apalagi nuwun sewu. Tafsir ya gini tafsir. Belum pernah pengajian tafsir. Baru rencana ini. Sudah cetak buku kitabnya, tafsir Ibnu Katsir. Tapi Ustadz Khalil sudah di NA nggak jadi. Belum pernah. Saya 35 tahun belum pernah ada. Kajian tafsir belum pernah. Ya itu. Kemudian kalau tadi apa fikih, ndak ngerti, ndak ada. Fikih majare pepek to ringkih. Ndak pernah, jadi nggak ngerti kaidah, ndak ngerti. Betul ndak ngerti. Kabeh bla ijat terus gitu. Lah, kemudian Pondok Lengkong ya pernah. Nau Sorof. Ya, ini ceritanya. Pondok Nau Sorof itu setelah murid-muridnya ngerti Nau Sorof, akhirnya sering debat dengan guru-gurunya. Maksudnya guru ketika di kelompok, di desa, di daerah, debat dengan guru ini nggak bener begini. Lah akhirnya pondoknya dibubar nih. Lah coba. Jadi Pak gak gelem ilmu. Nah, ini doktrin. Ya, terus monggo tekon apa deh. Jadi setahu saya selama ini kita itu ya didoktrin. Jadi nun sewu. Kalau Pak Baidah tuh ceritanya sakti Mondroguno. Katanya pernah nyembong sumur Zam-Zam Muras. Kemudian pernah dengan Pak Leman itu DE mertamu Pak Leman Tulungagung. Kemudian minta kerambil ngelak itu. Pak Leman itu digebrok tok itu ceblok rontok. Kemudian ini ceritanya Anas ya, anaknya aja. Ceritanya Anas. Lah itu terus kakan terlalu banyak yang jatuh. Nah terus akhirnya balik nih nggak bisa. Akhirnya mek dikeplok itu garing ini wis balik. Kerambil loh balik. Nah sekarang begini. Kalau kita melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya, perang itu loh banyak yang dibunuh, banyak yang dicel-cel, banyak Nabi sendiri pernah kena kena panah ya, kena panah. Giginya aja sakit rusak. Lah itu enggak ada kesaktian berarti. Enggak ada ilmu kesaktian enggak ada. Nah, lah sementara ini yang disampaikan ilmu lah ya Allah ya Rabb. Kurofat kepercayaan begini. Lah katanya non sewu mau dijadikan khodi juru hukum dan orang yang mujadid adalah lah kok sana hilang nggak punya. Lah terus gini saja sederhana. Kalau guru-guru para masyayikh, para mufti itu berarti biasanya punya karya tulis. Punya karya tulis. Lah Pak Baidah ini maaf, aku belum melihat. Karya tulisnya belum melihat. Himpunan yang nyetak, yang menyusun bukan Pak Baidah yang saya tahu. Lah ini. Jadi nun sewu kalau masa Sirah Nabawiyah kita tidak pernah kenal di dalam Jukam, tidak pernah kenal. Baru ngerti ya setelah hijrah ini. Jadi gini Bapak, saya betul-betul merasa pelong. Memang awalnya karena belum tahu ilmu susah, berat sekali. Gitu. Bagaimana nanti teman saya, apalagi diancam. Pokoknya aku diloro
orang oleh diindangi. Nak mati orang yang kelayat. Begitu susah Pak awalnya. Bareng setelah kita mengerti, teman-teman, Masya Allah, di luar itu banyak sekali yang lebih tertib ibadahnya. Tidak ada nun sewu persaksian. Kalau ingin sodako, ikhlas karena Allah. Betul. Tidak ada harus disaksikan, tidak ada kan. Kalau juga mah disaksikan, ditulis dan sebagainya. Persaksian malah ya, so pamer itu. Lah itu. Lah, yang kedua, coba saya belum dulu di Jokam tidak ada namanya habis subuh itu sampai suruk, tidak ada. Ya, coba lihat Masjid Jokam. Apa ada yang praktek ibadah subuh sampai dengan suruk, kemudian nanti sholat 2 rakaat, ya, seperti pahala dapat pahalanya umroh. Tidak ada. Lah kita sekarang senang begitu karena mengerti tewenang plong dan temannya banyak sekali. Temannya banyak sekali. Ya itu. Lah untuk itu ini juga penting. Dulu ancamannya kalau mati nggak sakit nggak dijenguk, mati nggak disolati. Ingat saudaraku, tidak ada ceritanya di Indonesia ini orang mati nggak dikubur, tidak ada. Wong-wong edan wae dikubur kok. Bahkan yang kelep tenggelam di laut itu loh, dicari. Kok enek wong Islam meninggal dunia nggak diramut. Salah. Ini medeni tok ngapusi, bohong itu. Betul itu. Ya semakin semarem. Jadi ibadah betul-betul ya Allah. Ibadah itu karena apa itu? Kalau mengerti ini kewajiban saya. Ini kebutuhan saya ibadah ini. Tidak lagi krono non sewu karo sedekah yo penak. Sedekah ikhlas. Jadi sampai non sewu tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu misalkan kita ke masjid ya tiap pagi ya pengen duit lebokne kathok. Anu apa kotak amal. Begitu pula Jumat berkah, ndak perlu Bapak. Jadi saksikan saja, ndak perlu golek rai. Wah, medeni malah wah betul-betul Masya Allah. Seneng. Ya, jangan khawatir tempatnya wakeh. Sama tak ingat lagi mah berikutnya coba. Kalau di Jokam itu kan disampaikan. Sakliyane Jokam kafir. Betul? Bahkan imamnya ngomong. Mekah Madinah itu tidak murni. 4 imam mazhab jahiliyah. Masya Allah. Padahal dalilnya ada dalil bahwa pintunya surga itu perjalanan Mekah sampai Tanah Kharoh. Ya, Tanah Kharoh itu dihitung kurang lebih 1272 kilometer. Bayangkan. Berarti ada 1.200.000 kilometer. Bayangkan. Di itu coba. Kalau yang mlebu surga itu Jokam tok. Jokam lo piro? Ya, kalau sekarang daerahnya kurang lebih 360 berapa? Wis tak gawe 3.370 misalkan. Atau tak gawe 400 daerah. Nah, per daerah itu hanya 3.000 maksimal itu. Daerah Jawa itu jarang yang saya tahu padi nggak ada 3.000 tiap daerahnya itu. Yang saya tahu. Jadi tidak ada. Berarti sampai 1,2 juta itu tak gawe maksimal. Padahal di luar Jawa itu banyak yang 800, yang 700 itu ada. Jadi kalau jamaah sing mlebu swarga mek jamaah tok Jokam iki lak ya depis padahal hadisnya itu pada suatu saat mlebu pintu surga itu sampai desek-desekan. Berarti banyak sekali yang bagus surga. Lho kok mek diklaim jamaah tok Jokam tok lho, kuwalik ya. Sampean kuwalik kawanku. Sampean akan terkeliru kecelik ya. Perasaane bener dhewe tiba sesat. Sekarang kan gini, ini subhat. Nak pancen jamaah iki salah. Lah wis jelebut ke dhisik dilarang jaksa agung yang agung lho nglarang. Wae menter tetap masih berkembang. Dulu berapa? Sekarang berapa? Dulu punya apa? Sekarang apa yang tidak punya? Lah ngono to sombonge. Ya to.
Kalau kebenaran itu ukurannya banyak, coba kembali. Bisa aku ya mikir, gue Jokam, di luarnya kan kafir semua, salah semua. Coba, Kendi, NU itu loh, kemarin muktamar perkiraan 100 juta. Jokam hanya 1 jutaan. Nah, itu dianggap salah. Muhammadiyah itu berapa banyak? Universitasnya 178 waktu milad yang berapa itu? Banyak sekali. Rumah sakitnya orang sugih Muhammadiyah kalau kekayaan. Jadi kebenaran itu bukan jumlahnya, bukan banyaknya harta kawanku. Nah, sampean perasaane sekarang dhewe apa-apa kleru ya. Ya to iso akeh sing duwe pirang-pirang sugih, sik pirang-pirang ngono kuwi. Sampeyan kurang dolane kurang adoh. Nah, itu dolane kurang adoh. Jadi gini, saya itu di sini kebetulan. Jadi kurang lebih 3 rumah itu ada masjid Azhari. Kemudian perempatan kecil ini belakang kiri ada masjid Al-Ikhlas. Terus belakang itu ada masjid Asrofa. Terus sana sih ada At-Taqwa. Kemudian ada masjid Jajar. Banyak dekat-dekat. Jadi saya tidak boleh sholat di masjid, istilahnya saya tidak pernah dilarang di sholat masjid. Ya, saya ulangi. Hanya saja jamaah tidak boleh berkomunikasi dengan saya. Sehingga ketika saya ke masjid dulu takjak salaman ini gak penak. Karena apa? Dipasang CCTV. Ada 4 di CCTV-nya. Jadi memantau terus. Sehingga akhirnya ya untuk jaga perasaan daripada teman-teman saya. Kan tidak ada masalah dengan saya. Baik-baik dengan saya. Tidak ada masalah kok. Hanya perintah kalau dari atasan saja gitu toh. Itu. Dan saya sholatnya di masjid-masjid kan boleh. Itu kalau tadi hadisnya Bukhari ya boleh gitu. Nah, ini ya non sewu ngomongan sing ora bener iki. Anak sing dari wadal, anak deblek. Wadal itu kan dukun loh. Perdukunan itu saudaraku. Nggak ada wadal itu. Gitu. Ini deblek. Siapa yang deblek? Gitu. Coba lihat. Jokam itu yang melarat banyak sekali. Itu deblek gak itu? Gitu. Yang kita, yang jaya banyak sekali. Gitu. Malah diurusi. Nah, coba. Itu kalau ada yang dia langsung kita urusi. Ada yang diurusi itu. Banyak yang dibantu. Nah, itu. Nah kalau Jokam, coba nun saya sederhana lagi. Dasari persenan saya kita contohkan. Umpama ketentuan yang terakhir, peraturan yang terakhir. Harta, yang punya harta 51 juta Rupiah ke atas. Lah coba. Maka kalau dapat rezeki sedikitnya 10%. Lah apa enek. Jokam sing bondone di bawah itu kalau punya rumah. Punya rumah kecil dan tanah lah ya di atas 50 juta. Ini akal-akalan tok iki. Akal-akalan ngerti akal-akalan. Ini tipu-tipu tok iki. Lah saiki coba, misalkan dia punya termasuk kena 10%, tapi termasuk duafa. Dapat bantuan 80.000, rezekinya misalkan 100 juta, persenannya 100.000. Lah berarti sapa? Mikir. Jadi tak lontong mikir. Saudaraku, di sana banyak sekali keluarga saya, baik dari ibu saya atau dari mertua saya, semua Jokam. Kemudian teman-teman saya juga banyak sekali karena saya 35 tahun di Jokam. Kemudian yang saya tahu, mereka ini adalah betul-betul ingin mencari surga selamat dari neraka. Jadi taatnya tinggi karena ingin mencari surga selamat dari neraka. Hanya saja salah jalan kawanku. Salah jalan, salah pemahaman ya. Perasaan jamaah ini sing bener ternyata firqah saudaraku, itu firqah betul monggo. Maka dari itu Jokam ini katanya paling bener, paling murni, tapi faktanya
kenapa dilarang mencari ilmu di luar? Tidak boleh mendengar kajian-kajian. Mengapa? Ini pertanyaan, pakai akal sehat kita. Kalau benar mestinya, paling benar, mengaji di mana enggak apa-apa, tambah mantap dalam jamaah. Malah mantap. Lah ini. Lah kok tidak boleh? Ada apa ini? Itu. Harus tahu. Itu. Maka manusia itu punya fitrah, ngerti kebenaran. Maka saudaraku, jangan mengikuti apapun yang diucapkan. Ya, belajar, cobalah, belajarlah, bukalah YouTube, bukalah kajian-kajian. Jadi cari, dilihat bagaimana kajian itu, ilmunya berdasarkan Quran dan Sunnah tidak, ada rujukannya ada tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Tapi kalau iya, mengapa tidak? Itu yang kita cari. Hidup sementara kawanku, hidup sementara, mati sak wayah-wayah. Perasaan bener dewe tiba kleru. Itu loh, ingat itu. Jadi pesan saya, segera itu belajar, mencari ilmu, ya, kemudian biar mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat dan barokah buat kita semuanya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Haji Nur Hasan, ya banyak penyimpangan, orang-orang dianggap tidak Islam itu. Itu penyimpangan sudah. Dalam tidak Islam karena tidak punya biat, tidak punya dua amir. Ada Haji Nur Hasan. Bahkan orang-orang harus kawin dengan sama-sama jamaahnya. Bahkan ada yang mengatakan nek bojonya itu ndak jamaah sama dengan kerabian wedhus. Pada waktu itu, iya toh. Maka dia diharuskan, mestinya itu harus. Orang yang kawin dengan selain itu dianggap pelanggaran gitu loh. Dianggap pelanggaran pada waktu itu. Ya sampai sekarang, bukan pada waktu itu. Itu pedoman pasti itu, pedoman harus itu. Ya. Adapun satu dua orang yang itu dianggap itu melanggar aturan yang ditentukan, gitu loh.